Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan bersedia untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa yang akan kita lakukan nih pada hari ini? Belum. Oke, nah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu konseling kelompok. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok atau teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti nih konseling kelompok? Belum. Oke, jadi teman-teman konseling kelompok itu adalah kegiatan di mana kita akan membahas mengenai masalah pribadi kita masing-masing. Saya yakin dari teman-teman semua itu pasti punya masalah. Nah, dengan konseling kelompok ini, masalah itu tuh akan kita selesaikan, akan kita cari solusinya secara bersama-sama. Melalui kegiatan ini juga, saya sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok, dan di sini juga saya berperan hanya untuk mengarahkan saja, dan teman-teman semua yang akan banyak berbicara, merespon, menjawab, menanggapi, dan menyampaikan ide. Kita harap semoga konseling kelompok ini masalah teman yang akan kita bantu itu dapat diselesaikan dan kita carikan solusinya secara bersama-sama. Oleh karena itu diharapkan pada teman-teman semua untuk aktif dalam berbicara, merespon, menjawab supaya nantinya kelompoknya bagus begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Yakin? Yakin. Oke. Nih kelihatannya nih teman-teman semua nih pada tegang. Nah, supaya kita agak relax nih, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Oke, nanti teman-teman ikuti sesuai instruksi saya. Jadi nanti teman-teman ucapkan nama panggilan saja, terus hewan kesukaan teman-teman. Jadi kayak gini caranya. Nama saya Dede. Enggak, saya suka gimana ya? Hewan kesukaan saya. Misalkan kucing gitu ya, oke? Mau hewan favorit apa hewan kesukaan? Kesukaan aja. Oke, dimulai dari kanan deh, oke? Tapi bareng-bareng ya tuh. Nah, oke. 1, 2, 3. Nama saya Dewi. Kucing kesukaan. Hewan kesukaan saya kucing. Nama saya Ara. Hewan kesukaan saya panda. Nama saya Tania. Hewan kesukaan kuku. Nama saya Arya. Hewan kesukaan burung. Nama saya Halimah. Hewan kesukaan saya hiu. Nama saya Siti. Hewan kesukaan saya kelinci. Nama saya Linda. Hewan kesukaan saya gajah. Oke, kita uji konsentrasi dulu nih. Halimah, kesukaannya Ara apa? Panda. Betul Ara? Oke. Arya, kesukaannya Siti apa? Apa? Kucing. Betul? Ya, salah tadi kurang konsentrasi gimana sih? Oke, satu lagi. Fania, kesukaannya Dewi apa? Kucing. Betul? Oke. Dirasa sudah cukup ya? Udah kelihatan relax, udah pada ini senyum-senyum semua. Nah, kita lanjut nih.
Nah, oke teman-teman, karena yang kita lakukan ini adalah konseling kelompok, diharapkan kepada teman-teman semua untuk menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke kegiatan diskusinya, kita akan membacakan janji atau sumpah nih sebagai klien dan konselor, oke? Nanti teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Jadi saya dulu ya. Oke. Tolong teman-teman dengan ini ya, siap. Karena ini kita akan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, dikarenakan teman-teman sudah bersumpah, jadi teman-teman harus menjaga kerahasiaan dari kegiatan kita pada hari ini, oke? Nah, nih karena kita konseling kelompok, jadi teman-teman siapa nih permasalahannya yang mau dibantu, yang mau kita carikan solusinya secara bersama-sama? Ya, siapa? Oke, boleh Fania apa? Ya, jadi saya tuh ada permasalahan suka insecure gitu, Bu. Oke, cukup dulu ya. Ya. Ada lagi? Oke, dikarenakan sepertinya kalian sudah sepakat dengan permasalahan Nida ya. Nah, dikarenakan permasalahan Fania, dikarenakan teman-teman sudah sepakat dengan permasalahan Fania, nah silahkan kepada Fania untuk menyampaikan informasi apa mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Fania. Iya, jadi izin cerita ya teman-teman. Jadi saya tuh akhir-akhir ini lagi ngalamin fase insecure gitu. Insecure karena berat badan saya tuh naik. Jadi saya tuh merasa pakai baju ini salah gitu. Kayak ngepres badan gitu. Terus juga saya tuh gak bisa make up kayak teman-teman saya. Saya ngeliat teman-teman saya tuh aduh kayak cantik gitu ya, bisa make up, terus bisa pede gitu. Nah saya tuh gak bisa di posisi itu. Saya juga bingung gitu gimana caranya bisa kayak mereka. Iya, izin bertanya ya. Ya. Kamu ngerasain insecure itu dari kapan sih? Baru minggu-minggu ini sih. Oh, baru Ya, karena di kelas itu ada murid baru ya, cantik banget gitu loh. Terus saya tuh suka ngeliat dia, jadi saya tuh merasa minder gitu kalau ke kelas, apalagi kalau ketemu dia gitu. Mau nanya, tapi kamu pernah nggak sih kan kamu itu tadi bilang insecure ya, dari make up gitu ya, karena ya orang dandan, kamu pernah nggak gitu nyoba buat apa sih belajar ya gitu, make up yang bener itu yang sesuai yang kamu ini itu pernah sih kayak gitu? Pernah nyoba, tapi nggak secantik orang itu. Ya gagal gitu, kayak banyak gagalnya gitu. Kenapa orang-orang bisa, kenapa saya nggak bisa gitu, bingung. Karena mungkin nggak percaya diri juga. Iya, saya tuh
tuh bingung gitu mau bangun percaya dirinya tuh dari mana, karena udah ngeliat orang lain juga udah minder gitu. Nih saya juga ikut ini tuh minder sebenarnya, insecure gitu ngeliat kalian cantik-cantik. Saya mau izinnya kakak tuh ini gak sih apa namanya kayak insecure ya? Udah berapa lama kakak insecure? Terus kakak percaya nggak bahwa diri kakak tuh cantik, bahwa diri kakak itu kayak untuk bisa belajar make up gitu? Kakak percaya nggak sama diri kakak untuk menghilangkan insecure kakak? Sebenarnya kalau percaya sih bingung ya, itu 50-50 gitu. Kadang percaya, tapi kalau udah ngelihat orang yang lebih dari kita tuh, lebih dari saya gitu, itu hilang gitu rasa percaya dirinya, jadi nol lagi gitu. Udah misalkan udah 50 nih percaya dirinya, ketemu sama orang yang lebih dari saya, nah hilang rasa percaya dirinya. Menurut saya tuh kakak tuh belum bisa menerima diri kakak, kalau kakak itu bangga ke diri kakak sendiri. Kalau misalnya kakak tuh belum ada motivasi untuk kayak nih saya tuh bisa cantik, saya tuh bisa dipandang orang ya gitu. Tolong menurut saya ya kak, tolong diperbaiki lagi. Jadi buat ke diri saya atau diri kakak, buat percaya dirinya gitu, munculin bahwa diri kakak itu bisa untuk secantik itu, hilangkan sedikit insecure kakak gitu. Terus bisa juga nggak sih kayak ubah pola pikir kita yang tadinya pasti nggak percaya diri kayak oh iya nih bener nggak percaya diri, apa sih buat yakinin gitu gue juga bisa lah secantik dia kayak gitu. Iya, makasih ya Linda sama Siti. Sebenarnya kalau buat pola pikir gimana ya? Kalau nggak ketemu orang yang lebih perfect dari saya tuh nggak pernah kepikiran apa ya, insecure. Cuman kalau misalkan lagi bareng sama orang-orang yang menurut saya keren gitu, nah itu saya tuh insecure gitu. Apalagi sekarang lagi naik berat badan, jadi makin insecure aja gitu, kayak nggak pede kalau pakai baju ini, kayaknya nggak cocok gitu. Terus kamu kalau misalnya lagi ada di posisi kamu nggak percaya diri, lagi di depan banyak orang tuh tadi kayak melihat yang ada yang lebih perfect dari kamu gitu, kamu ngelakuin apa di situ? Ini sih apa ya, sedih aja gitu. Biasanya kalau misalkan kayak gitu menghindar, terus juga jadi negatif thinking aja bawaannya, jadi apa ya, nyalahin diri sendiri, kenapa sih nggak bisa kayak dia gitu, pasti ke situ, jadi kayak nyalahin diri sendiri, kenapa orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Iya bapak, aku juga gimana ya, aku juga insecure sih sebenarnya apa diri aku sendiri. Jadi aku cerita ya, jadi akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi dekat sama orang ya, lagi dekat sama lah gitu kan. Nah aku lihat dia tuh gimana ya, dia tuh orang yang rapi, yang bersihnya aku lihat gitu kan. Dia maksudnya nggak kayak laki-laki lain gitu, dia rapi, dia bersih, terus dia tuh pendiam gitu. Aku kayak insecure, kayak kok aku kayak gini, kok dia bisa suka sama aku insecure kadang ya. Karena insecure tuh kayak kok bisa gitu tuh. Terus kalau aku jalan sama dia tuh kayaknya kayak misalnya ya kita nggak ada hubungan ya, cuma kayak kalau jalan tuh kalau jalan sama dia kayaknya kayak jatuh banget gitu. Paham nggak sih? Jadi dia cakep, dia tuh terlalu cakep gitu. Aku tuh kayak yang nggak pede kalau jalan sama dia gitu. Aku tuh insecure kadang. Gitu. Iya itu gitu Iya, rasanya kayak- kalau lagi jalan bersanding gitu sama orang yang Iya, yang lebih perfect dari kita tuh kayak aduh kayak nggak cocok deh kita dekat-dekat sama dia gitu, entah itu laki atau perempuan gitu Iya ya. betul. Jadi gitu sih. Aku insecure-nya di situ ya. Cuma ada lagi sih. Jadi kalau aku setelah apa nih insecure lain itu kayak kalau buat jujur kayak misalkan di organisasi gitu ya, buat
bicara di depan banyak orang, kadang aku masih kurang pede. Terus kayak insecure juga sama orang-orang yang bisa public speaking lancar di depan umum gitu kan, kayak keren gitu, kayak kita kayak nyoba tuh kadang suka jawaban gitu. Aku pengen bilangin tuh insecure kayak gitu. Kira-kira sih kalian ada nggak sih usulan buat aku gitu sama dia buat kayak lebih pede lagi kayak kalian gitu? Ada nggak sih gitu kan? Oke nih, dikarenakan Rival dan Dewi belum berbicara. Oke, dikarenakan Arya dan Dewi belum berbicara nih, menurut tanggapan kalian gimana nih mengenai masalah yang sedang mereka hadapi? Kalau aku sih ya udah kita terima aja apa adanya gitu, nggak usah insecure. Oke, Arya gimana Arya dengan masalah yang mereka hadapi? Di sini udah terwakilkan dari teman-teman. Oke. Nah ya tips nih, apa sih, ada nggak sih tips dari kalian buat selain tadi jangan berubah gitu ya pola pikirnya, ada nggak sih cara lain selain itu gitu? Pasti kan di sama pikiran kita sendiri tuh susah gitu berdamainya, pasti perang aja terus, pikiran sama hati tuh nggak sinkron gitu. Nah caranya tuh gimana sih buat menyinkronkan itu gitu biar satu tujuan gitu? Oke. Ya, izin jawab ya. Ya, kayaknya buat tips dari saya yang pertama tuh kalian di diri kaliannya tuh jangan merasa kalian itu lebih rendah dari orang lain. Tapi kalian mikir ke diri kalian sendiri, kalau kalian tuh punya kelebihan loh, banyak yang nggak tentu dia juga punya gitu tuh. Karena setiap orang kan pasti mandang orang tuh beda-beda ya, nggak selalu dari cantiknya, nggak selalu dari penampilannya gitu. Jadi mungkin mulai dari sekarang kakak bisa berhenti membandingkan diri kakak sama orang yang lebih dari kakak. Oh iya, ya makasih ya kak. Iya. Ya mungkin itu bisa jadi masukan buat saya. Ada lagi nggak dari yang lain? Atau teman-teman juga lagi di fase yang sama? Ya mungkin dari teman-teman ada yang merasa pernah mungkin insecure terus kalian tuh bisa pede lagi gitu. Nah iya, itu gimana sih? Saya Iya. Saya pernah ngalamin insecure, kayak misalnya kayak presentasi di depan, kayak saya bicaranya lumayan kurang gitu ya, terlantang. Terus saya mikir gini, apakah saya bisa? Saya tuh harus ngeinin diri saya dulu, kayak apa sih gitu bahasanya, maaf ya, harus mengenal diri saya dulu sebelum kita mungkin kepada orang lain. Misalnya kayak presentasi kita kurang bagus, tapi menurut kita itu harus, wah kamu tuh udah bisa gitu. Jadi ya lama-lama pasti kita tuh akan terbiasa jadi gitu. Itu sih yang menurut saya. Terima kasih. mungkin dari teman-teman yang lain ada yang pernah ngalamin insecure. Kan ini dari perempuan ada nih, tinggal dari laki-laki nih yang pernah nih ngalamin insecure. Saya sendiri sih pernah sih ya, saya ngerasa insecure melihat teman saya tuh kayak keren gitu pakaiannya gitu ya. Saya kayak pengen banget gitu kayak dia. Terus akhirnya saya tuh coba-coba nyari ngikutin gaya style dia di medsos gitu. Tapi pas saya coba pakai itu kayak ngerasa kurang cocok gitu, kayak nggak pantas aja gitu. Iya kan? Cewek juga kayak ternyata laki-laki juga kayak gitu ya. Iya. Ternyata soalnya cewek juga kayak gitu ngeliat di medsos, ya udah cakep banget. Kalau Mau kan dia juga juga baju kayak gitu nggak kan. cocok. Iya, nggak ada kayak gitu. Kok gini?
Gak banget. Ya beda. Kalau nggak baju ini make up. Iya, Kita kan? cobain make upnya kayak dia, pas kita coba nggak cocok sama muka kita, malah menjelek ke muka kita. Kan gitu. Berubah kepercayaan kita gitu. Berarti rata-rata insecure-nya ini ya ke apa ke fashion, Iya, penampilan. Tapi pernah nggak sih kalian kayak ngerasa insecure tuh ih dia keren banget maju ke depan bisa ngomong public speaking di depan banyak orang terus dapat apresiasi. Kalian sih ngerasa insecure itu? Kalau aku lagi di fase itu sekarang karena aku ngeliat teman-teman aku nih yang pada aktif di organisasi, aku lihat kayak keren banget gitu kan. Makanya aku juga kadang suka nyari kesibukan yang lain buat apa ya nge-upgrade diri aku gitu sih. Ya makanya sama aku juga malah lagi insecure sama orang yang kayak gitu tuh bisa berbicara di depan public speaking. Kayaknya keren aja gitu ya. Gitu. Kayak wow. Terus kadang saya juga kayak insecure karena teman-teman saya kadang cepat akrab kepada yang lain gitu. Saya Iya. kan orangnya kayak lumayan menutup diri ya. Jadi gimana sih bisa seaktif itu sama orang gitu. Banyak Ya terus kadang insecure kalau misalnya orang-orang banyak temen, terus saya nggak ada temen, itu gimana sih membuat kok bisa banyak temen, kenapa? Di situ buat saya insecure-nya gitu. Kayak buat membangun Membangun gitu ya. dia. Kayak, ih gue pengen gitu ya bisa banyak teman Temen, kayak gitu. nah. Gimana ya gitu. Kadang kalau emang cuma apa sih kayak speak gitu apa sih nanti yang soker lu apa Iya. gitu tuh kayak merasa Soalnya itu udah kayak gitu tuh udah insecure gitu juga. Berarti ini kita semua lagi ngalamin insecure nggak sih secara nggak langsung? Iya. Iya. Ada yang mengungkapin mungkin ada Iya. yang enggak. Tapi mungkin sih dari kita sendiri kan ya yang kayak kalau misalnya kita tadi itu yang BB-nya apa sih naik gitu kita bisa apa membangun kayak olahraga berusaha kayak gitu tuh. Terus mungkin kalau emang dari apa sih kayak kita nggak merasa kita nggak berharga ya gitu buat orang lain ya kita harus apa sih dari sendiri tuh ya gitu belajar buat yakinin ya aku juga bisa Iya. Aku juga lagi sebenarnya aku juga lagi ngalamin ini sih. Aku lagi insecure sama diri aku kemarin-kemarin, sekarang juga. Cuma sedikit demi sedikit aku tuh lagi ngeberantas gitu. Gimana caranya gue biar nggak insecure? Karena aku sendiri jujur aku insecure sama orang cantik ya. Tapi karena suka ngeliatnya, jadi aku suka dia cantik, pengen kayak dia gitu. Tapi terkadang aku suka mikir kayak ngapain jadi dia gitu. Kenapa nggak jadi diri sendiri aja sih? Gitu. Iya. Ya kita kayak misalkan masalah fashion, kebanyakan ya kalau perempuan ya, kalau kata aku sih ya setelan kita aja sih gimana gitu. yang Nyaman senyaman ya. ya. Aku juga sekarang akhir-akhir ini enggak, dulu waktu maba aku tuh banyak ngeluarin duit buat ngikutin orang-orang, itu salahnya aku. Cuma sekarang enggak, aku mikir kayak ya udah sih pakai baju yang ada gitu. Mau orang lihat itu aja juga kayak berapa gitu. Terus kayak masalah make up, dulu maba aku make up. Cuma sekarang ya udah seadanya aja gitu kan, ngapain juga dipaksain. Maba juga aku pernah insecure ngeliat yang lain HP-nya IP. Sekarang aku mikir Samsung juga bagus gitu kan, kayak masih dipakai gitu kan, kamera juga oke gitu, ngapain insecure gitu. Jadi sekarang lebih banyak aja sih sama bersyukur. Cuma tetap aja ada sisi insecure-nya gitu loh, pikir gitu. Cuma lagi kayak enggak gitu. Gitu. Berarti sebenarnya insecure tuh nggak masalah gitu ya, selagi Iya. nggak negatif. Iya, selagi kita kalau yang aku ambil kesimpulan dari insecure yang aku pelajari dalam hidup aku nih ya. Jadi yang aku ambil, jadi nggak semua insecure itu negatif. Ada insecure positif contohnya. Tadi insecure ada yang lain pintar, apa yang jadi kayak dia itu lebih baik sih, better. Dibandingkan harus ngikutin setelan orang, insecure dia megang HP IP, sedangkan yang lihat aja ekonomi kalian kayak gimana, jangan maksain lah gitu. Ya wajarnya aja gitu. Kalau mau
ya kalian insecure sama orang-orang yang pintar. Karena aku lagi nubah mindset aku kayak gitu, jujur. Karena aku rasa kayak ya zaman sekarang cantik nggak pakai otak ya, nggak pakai asli. Cakep juga percuma kalau gaya-gaya semuanya kosong kayak ya gitu-gitu doang, stick manis kayak iya apaan sih gitu. Kalau aku sekarang mikir kayak gitu, makanya kayak sekarang tuh ya lebih banyak ngaca aja ke diri sendiri, lebih banyak perbaiki diri. Kan dulu tuh kayaknya aku kalau sama teman kayak ngepet gitu, berdua gitu kan, kayak biar gimana caranya aku tuh sama kayak dia, biar gimana caranya aku tuh kayak yang gimana gitu, kayak ngikutin tren. Cuman sekarang kayak ya udah lebih baik orang-orang banyak yang nggak kenal aku, tapi nanti suatu saat ada masanya aku bakal kelihatan sama orang, tapi dengan cara apa, intelektual aku gitu. Itu yang aku mau sih. Jadi aku tuh lagi di mindset aja gitu. Jadi ya gitu, aku ceritanya aku juga iya ada solusinya. Itu sih yang baru aku bisa kasih, karena aku belum semaksimal mungkin mengubah insecure aku ya, masih ada insecure. Tadi contohnya yang pertama itu, sekarang aku lagi di tahap insecure itu gitu. Mungkin dari yang lain insecure-nya beda-beda kan. Ada yang mau cerita nggak insecure-nya gimana gitu, pengalaman. Tapi kamu pernah nggak sih udah apa ya, udah nanamin mindsetnya jangan insecure gitu? Udah. Oh gimana? Oh maaf. Gimana? Kan jangan insecure nih, tapi dirobohin sama orang gitu aja gitu. Kayak kamu udah bangun benteng kamu nih buat nggak insecure, terus tiba-tiba ada orang yang bikin kamu benteng itu tuh roboh gitu. Ada. Itu tuh sering Kak. Nah itu cara balikinnya gimana? Jadi jujur ya, aku cerita lagi nih. Ya nggak apa-apa. Aku tuh kadang kan suka pede, tapi yang sering menjatuhin insecure aku itu, yang tadinya aku udah pede, tiba-tiba aku insecure. Siapa coba yang sering menjatuhin? Keluarga, dari sekitar keluarga aku. Termasuk ini aku pun sering. Kayak misalkan, aku udah pede pakai baju kayak gini, ini aku pasti komen, apaan sih kayak cantik aja. Itu gimana nggak saya hati? Emak lo gitu kan. Cuma aku rasa kayak kadang suka gini aja, ya iya dong cantik. Emang kalau misalnya nggak cantik berarti bukan anak kumis, kan gitu aja bercanda gitu, kayak ntar ketawa. Ya aku merasa kayak oh ya udah bercanda. Walaupun kan kalau perempuan yang dipaksa ya, jadi kadang aku kayak ya udahlah gitu kan, ya udah gitu-gituin aja, kayak diempas aja. Jadi ya udah aku pede-pede aja gitu, mau datang orang lihat kayak gembel gitu biarin. Ntar kedepannya ada otak bisa nggak gitu kan? Wih keren banget ya. Gitu sih. Kadang kita juga kalau emang apa ya ngedengerin orang lain juga itu pasti tertekan, jadinya kayak nggak ada apa sih pengembangan buat diri kita juga. Iya, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Iya. Kalau kata aku sih mendingan kalian mengembangkan kelebihan kalian masing-masing. Jangan nyari kekurangan makin dalam, jangan. Jadi memperkuat apa ya, kelebihan kalian gitu, ketebalan apa ya yang kalian punya itu apa, dan lebih baik kalian nyari itu dibandingkan yang kekurangan. Kekurangan banyak dicari gitu. Cuma kelebihan kalian harus lebih kayak nyari lah. Aku juga lagi nyari kelebihan aku apa ya gitu. Ya masih suka gitu Iya. Kok orang bisa ya, bisa public speaking, kok orang bisa presentasi di depan gitu kan, kok orang bisa gini, dia ngomong lancar banget, Inggrisnya keren banget. Kira-kira dari mana tuh? Gitu. Mungkin kalian kan ada kelebihan yang terpendam gitu kan nggak ada yang tahu. Itu sih. Insecure-nya jangan lihat orang kalau kata aku. Mungkin dari kalian ada yang mau ngomong lagi. Oke nih, dirasa sepertinya sudah cukup ya dari konseling kelompok kita hari ini. Gimana nih kepada Fania, apa kesimpulan dari konseling kelompok yang kita bahas? Ya jadi saya harus, mungkin kita gitu ya yang lagi ngerasa insecure itu harus pertama ya bersyukur gitu ya,
sama apapun yang udah dikasih tuh ya udah dijalani dan dinikmatin gitu. Kalaupun ada kekurangan juga ya udah itu tuh malah jadi bonus buat kita pakai kekurangan itu buat jadi kelebihan kita gitu. Terus diubah pola pikirnya biar enggak apa ya jadi patokan orang lain gitu. Jangan jadiin orang lain patokan buat diri kita. Terus sama apa ya tadi kata Ara apa sih banyakin pengalaman biar nggak di situ-situ terus gitu pengalamannya jadi berkembang ya gitu sih. Oke, bagus. Nah, dari teman-teman nih, apa pesan-pesan ketika pada saat tadi melakukan konseling kelompok? So, silakan siapa saja yang mau. Saya Oke. kesannya jadi saya tahu gitu kalian juga ngerasain loh gitu banyak gitu yang ngerasain insecure. Kesannya bisa ini sih saling mengenal. Oke, ada lagi? Cukup. Oke. Oke nih, kedepannya kira-kira nih solusi yang tadi Hanila katakan itu mau kapan nih dijalankan? Pulang dari konseling kelompok kayaknya saya bakal coba usahain buat ya menanamkan itu gitu. Oke, kira-kira nih untuk kita tahu kapan hasilnya itu kapan? Kapan ya? Minggu depan kayaknya bisa. Oke, teman-teman gimana minggu depan? Kalian free nggak minggu depan? Iya. Kira-kira mau hari apa? Kami Ya, Boleh kali hari Kamis ya. Oke ya, hari Kamis, oke? Iya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang mengenakan. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya. Silakan. Baik teman-teman, kegiatan hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Oke, terima kasih Arya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.